Halo guys, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat proposal penelitian. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah proposal penelitian. Pertama, judul. Nah, judul dalam proposal ini berada sebagai acuan dari keseluruhan isi proposal yang kita buat. Nah, dalam pembuatan judul ini, sebaiknya kita menggunakan judul yang menarik dan sekiranya dapat memberi gambaran dari tema yang kita angkat. Kemudian yang kedua, latar belakang. Jelaskan kenapa kita mengambil dan menggunakan judul ini, kemudian tujuan kita membuat proposal penelitian ini. Jangan menggunakan penjelasan yang bersifat opini, melainkan kita harus melampirkan sumber yang valid, sehingga akan lebih membuat ketegasan yang baik. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah dapat diambil dari tema atau permasalahan yang diteliti. Kita harus mampu membuat proposal penelitian dengan pertimbangan tahap-tahap rumusan masalah karena adanya satu variabel dengan variabel lainnya yang berhubungan. Kemudian yang keempat, batasan masalah. Proposal penelitian juga harus mempunyai dan menetapkan batasan masalah yang diteliti agar tidak bertele-tele. Batasan ini juga mencakup ruang lingkup penelitian atau di mana ruang lingkup penelitian dilakukan agar tidak meluas kepada hal-hal yang tidak relevan. Kemudian yang kelima, tujuan penelitian. Setiap penelitian mempunyai tujuan tersendiri yang dibuat secara rasional dan persuasif agar apa yang menjadi tujuan bisa menarik khususnya bagi para pembaca. Yang keenam, manfaat penelitian. Membuat proposal penelitian harus mempunyai manfaat yang jelas, serta penelitian yang dilakukan harus dikerjakan sebaik-baiknya. Agar penelitian yang dilakukan bisa bermanfaat bagi peneliti ataupun pembaca sebagai pengetahuan yang baru serta dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketujuh, landasan teori. Landasan teori ini berisi tentang landasan yang dijadikan sebagai rujukan dalam pembuatan proposal penelitian. Penjelasan yang dikemukakan harus detail serta menyajikan sumber-sumber rujukan yang terbukti dan sudah resmi. Kemudian yang ke-8, metode penelitian. Memilih metode penelitian yang sesuai merupakan suatu cara untuk mempermudah dalam melakukan sebuah penelitian. Mengingat semua akan disajikan secara rinci dari proses pengumpulan data, pengelolaan data, sampai pada tahap penyelesaian rumusan masalah yang diteliti. Nah, mengenai metode yang digunakan, setiap orang bisa menyesuaikan metode yang pas dengan dirinya dan kemampuannya. Nah, metode ini harus disertai dengan perancangan yang maksimal agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan hasil dari penelitian pun memuaskan dan bisa bermanfaat. Kemudian yang ke-9, struktur kerangka dan laporan. Pada struktur penulisan dari kerangka laporan ini berisi tentang poin-poin penting yang menjadi pokok bahasan dalam proposal penelitian ini. Kemudian disertakan dengan semua aspek dasar yang menjadi sebab atau alasan kenapa penelitian ini dipilih dari proses awal hingga ke tahapan akhir. Kemudian langkah yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, halaman daftar pustaka pada proposal penelitian ini sama saja dengan daftar pustaka yang ada di makalah pada umumnya, yang dimana semua sumber data yang menjadi rujukan dimasukkan dalam daftar pustaka ini. Semua sumber dari buku, jurnal, makalah, surat kabar, dan lain-lain semuanya dicantumkan dalam daftar pustaka ini sesuai dengan kaidah penulisannya. Ada beberapa komponen yang tersaji dalam proposal penelitian. Pertama, abstrak penelitian dan kata kunci. Abstrak penelitian merupakan gambaran ringkas mengenai penelitian yang dilakukan. Secara teknis, abstrak penelitian ditulis tidak lebih dari 200 kata yang memuat tentang dasar pemikiran, tujuan penelitian, metode yang digunakan, kajian terdahulu dan implikasi, serta kontribusi penelitian. Kemudian yang kedua, latar belakang masalah. Pada bagian ini diuraikan dasar pikir atau argumentasi, mengapa masalah atau pernyataan penelitian, serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Latar belakang masalah secara eksplisit memuat substansi permasalahan atau akar permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian. Kemudian yang ketiga, permasalahan penelitian. Yang dimaksud masalah adalah masalah ilmiah penelitian. Pada bagian ini merupakan rumusan atau identifikasi permasalahan
yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui proses penelitian. Setiap rumusan masalah minimal memuat minimum 2 variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan dimanage. Kemudian yang keempat, literatur review. Literatur review menguraikan hasil kajian dan penelitian sebelumnya terkait topik atau pertanyaan penelitian yang diajukan. Literatur review akan menjadi guide terkait dengan cakapan atau batasan penelitian, penggunaan metodologi dan kedalaman kajian dan penelitian, serta untuk menghindari pengulangan pernyataan penelitian yang sama. Kemudian yang kelima, landasan teori dan kerangka konseptual. Landasan teori merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan dari buku-buku ilmiah. Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif pada hasil penelitian. Kerangka konseptual menggambarkan kerangka alur penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan sehingga jelas hubungan antar variabel. Kemudian yang keenam, hipotesis jika ada. Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya, yang berarti dugaan itu mungkin benar dan juga mungkin salah. Dengan kata lain, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap penelitian yang nantinya akan dibuktikan melalui temuan penelitian, analisa data, dan pengambilan kesimpulan. Kemudian yang ketujuh, metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah desain yang digunakan untuk memberikan gambaran siapa responden atau sumber informasi, jenis informasi, atau data yang akan dikumpulkan, data sekunder jika ada, unit analisis, timeline penelitian, dan lokasi penelitian. Metode penelitian, teknik pengumpulan data seperti survei atau wawancara, kemudian mengasurmen variabel-variabel yang diukur, dan rencana analisis data, misalnya menggunakan analisa korelasi dan regresi untuk penelitian kuantitatif. Kemudian yang ke-8, hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan merupakan gambaran manfaat setelah kegiatan penelitian dilaksanakan. Dalam konteks ini harus bisa diuraikan apa manfaat penelitian dan siapa yang menerima manfaat dari hasil produk penelitian. Kemudian yang ke-9, waktu dan tempat penelitian. Waktu perencanaan penelitian dan kegiatan penelitian harus dibuat dalam tabel dengan mengacu pada waktu untuk pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ke-10, daftar pustaka atau rujukan. Daftar pustaka merupakan semua sumber yang menjadi rujukan dari penelitian, seperti buku, jurnal, surat kabar, dan lain-lain. Nah, daftar rujukan diurutkan berdasarkan nama penulis dan tahun terbit. Kemudian yang terakhir, lampiran. Nah, lampiran-lampiran ini seperti CV, RBA, dan lain sebagainya, yang disertakan dalam proposal hard copy, kemudian diserahkan ke pusat penelitian dan penerbitan. Nah guys, sekian dari saya tentang cara pembuatan proposal penelitian dan juga komponen-komponen yang terdapat dalam proposal penelitian. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.